Ya, dampak larangan warga negara asing masuk ke wilayah Arab Saudi langsung memukul industri perjalanan ibadah umroh tanah air. Nasib ibadah sekitar 3.000 calon peserta masih belum jelas. Kemudian ada 1.600-an peserta umroh yang sudah dipulangkan ke tanah air. Kerugian ekonomi tidak hanya ditanggung Indonesia, tapi juga Arab Saudi. Arab Saudi berpotensi kehilangan triliunan rupiah per bulannya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya karena tidak ada kepastian sampai kapan larangan ini akan berlaku dan apa yang harus sekarang dilakukan oleh Biro Perjalanan, kemudian calon peserta umroh dan juga negara. Kita harus bagaimana? Kita bahas malam ini bersama narasumber. Sudah hadir di studio Pak Joko Asmoro, Ketua Umum Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan saya akan menyapa, sudah tersambung melalui telepon, Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Putri. Assalamualaikum Mas Arfi dan Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, terima kasih di sela-sela kesibukan reses ini. Terima kasih sudah ada waktu untuk CNN. Kang Aceh, melihat perkembangannya sampai sekarang, memang sudah ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Wah, itu sepertinya lagi ramai itu di sana. Sudah ada negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tapi Anda mendengar informasi ini kaget atau kemudian sudah bisa memprediksi bahwa akan sebesar ini dampaknya? Iya, terus terang aja saya kaget ya. Kagetnya itu kenapa? Karena pemerintah kita kan selalu mengatakan bahwa kita dapat menanggulangi atau menyelesaikan masalah virus corona. Ya, tapi informasi yang kita dapat bahwa Indonesia itu bagian dari 23 negara yang dinilai oleh pemerintah Arab Saudi terdampak virus corona gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa memang pemerintah Arab Saudi bisa saja menilai bahwa Indonesia ini belum dapat menyelesaikan itu penanganan corona gitu. Sehingga kemudian muncullah kebijakan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang pemerintah Indonesia perlu meyakinkan pihak Arab Saudi bahwa Indonesia ini bisa menangani virus corona. Calon-calon jemaah haji yang akan berangkat ke sana dipastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi virus corona, kira-kira begitu. Sehingga mereka bisa diterima dan bisa melaksanakan umroh seperti biasa. Kecuali kalau memang pemerintah Arab Saudi merasa bahwa ya Indonesia harus dihentikan dulu. Tapi oke lah, mungkin itu kebijakan domestik pemerintah Arab Saudi atas kebijakan. Nah, yang harus kita lakukan kan sebetulnya sekarang ini adalah senyampang menegosiasikan kepada pihak Arab Saudi bahwa kita sedang menyelesaikan masalah virus corona yang ada di Indonesia. Di samping memang kita akan memberikan jaminan bahwa Indonesia mampu untuk tidak menularkan virus corona bagi tanah suci Mekah maupun Madinah. Ya kita memang harus mempersiapkan berbagai hal, termasuk memberikan jaminan kepada para jemaah umroh agar mereka sekalipun tidak diberangkatkan sekarang, mereka diberikan jaminan bahwa bisa reschedule atau mereka nanti bisa kalau yang ingin refund ya bisa dikembalikan, gitu, kira-kira begitu. Oke, artinya di sini harus ada jaminan pertama dari pemerintah untuk meyakinkan Arab Saudi, satu, kemudian juga ada jaminan dari pemerintah bahwa akan melindungi para jemaah ini ya, Kang Aceh ya? Ya, betul. Itu yang selalu kami ingatkan ya. Tetapi menurut saya langkah yang paling utama yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah bagaimana meyakinkan pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia ini bukan bagian dari 23 negara yang terinfeksi atau terdampak virus corona gitu. Sehingga diperbolehkan untuk dicabut kebijakan untuk Indonesia ini. Oke. Ada informasi kemarin sebenarnya Menteri Luar Negeri sudah bertemu dengan perwakilan dari negara Arab Saudi, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.
Tapi karena toh sampai sekarang belum dicabut, artinya masih kurang meyakinkan langkah-langkah yang kita lakukan, Kang Aceh. Betul. Makanya itu yang saya bilang tadi. Kan yang harus jadi pertimbangan utama kenapa pemerintah Arab Saudi, menurut saya kan salah satunya adalah karena pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi kan agak khawatir kalau ada jemaah haji dari Indonesia, dari Tiongkok, dari Hong Kong, dari Singapura yang memang negaranya sudah terdampak virus corona itu bisa menularkan di sana kan kira-kira kan begitu. Betul. Nah tinggal kita yakinkan bahwa memang Indonesia para jamaahnya sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang ketat sehingga tidak mungkin itu kira-kira begitu bahwa jemaah umroh Indonesia bisa terinfeksi virus corona gitu. Oke, itu yang nanti kemudian kita akan minta kejelasannya dan konfirmasinya dari pemerintah, pihak Kementerian Agama nanti juga akan hadir di sini. Tapi Kang Aceh, terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Kang Aceh. Terima kasih atas waktunya. Sorry ya. Ya, selamat malam. Pak Joko, itu tadi sudah disampaikan, sebenarnya sebelumnya kita sudah berbicara off air. Tapi sekarang Pak Joko, informasi dari teman-teman penyelenggara haji dan umroh sejauh ini per hari ini ada berapa banyak yang gagal berangkat atau ditunda keberangkatannya? Pagi ini kami masih tadi pagi rapat dengan Pak Menteri Agama bersama Menteri Koordinator dan kementerian terkait, yaitu khusus membahas dulu bagaimana penanggulangan bagi jemaah yang kemarin gagal berangkat dulu. Ada 2.393. 2.393 sudah tiba ya? Belum, masih yang gagal berangkat di Bandara Soekarno-Hatta. Proses ya, oke. Proses. Nah, kemudian walaupun sempat 3 pesawat masuk, kemudian bagaimana dengan 1.685 yang belum sampai ke Saudi Arabia, namun berada di negara transit perantara, karena ada di Singapura, Kuala Lumpur, Abu Dhabi. Semua dan lain sebagainya. Itu dulu kita itu dengan pihak penerbangan, alhamdulillah selesai, dan hari ini yang jadi dari apa solusinya untuk mereka, Pak? Yang mungkin dari bisa disampaikan juga yang dari Bandara Cengkareng alhamdulillah sudah kembali ke daerah masing-masing, sudah ke rumah alhamdulillah, dan seluruh jemaah memaklumi kondisi ini. Kita harus menghargai keputusan daripada pemerintah Saudi Arabia. Kemudian dari yang berada di negara-negara tersebut yang transit, malam ini yang dari Singapura sudah beberapa proses kembali ya, kecuali yang memang agak cukup besar yang ada di Istanbul di Turki, itu mungkin baru 3 hari karena harus walaupun dia tetap punya penerbangan tiap hari, tapi insya Allah bahwa semua kembali dan semua juga atas biaya ada tanggung jawab dari maskapai penerbangan. Kemudian kalau toh mereka nanti umroh dibuka kembali dan mereka akan berangkat lagi dengan tiket tersebut dengan di reschedule. Dan itu tidak ada masalah sudah aman. Pokoknya sudah masalah reschedule tiket itu sudah aman. Hotel yang biasanya sudah di-book. Hotel rata-rata kan di-book sebulan sebelum udah kan? Kita sudah book, bahkan kita 2 bulan sebelum udah book, dan kita selalu koordinasi dengan Saudi, insya Allah juga ada diberikan pengertian lah. Kita udah mitra yang lama dan mitra yang baik dengan teman-teman di sana. Ya kan, jadi insya Allah jadi masalah. Cuman problemnya mungkin baru di visa. Di visa kita yang insya Allah Ibu Menlu akan melakukan koordinasi bersama Kementerian Agama dengan pemerintah Saudi, kiranya visa yang bisa extend bisa ini. Itu yang masih belum ada kejelasan sampai sekarang ya. Nah itu kan yang memang sudah bervisa dan memang sudah siap berangkat. Tapi di satu sisi juga kan persiapan umroh itu bisa 1 bulan sebelumnya. Bahkan kita ada yang 1,5 2 bulan karena 1 bulan sebelum berangkat itu udah isu tiket. Ya ini juga potensi yang kalau berlarut-larut lama kan ini juga bisa merugikan begitu banyak. Kalau dari potensi sebenarnya jemaah umroh kita itu 1 juta setiap tahun dalam masa 10 bulan keberangkatan. Jadi bisa dikatakan 100.000. Dan ini bulan-bulan peak season ya? Maret April ini? Kebanyakan program Maret dan April karena banyak teman-teman buat di Maret itu sebagai program-program miladnya mereka, program-program promosi mereka, jadi cukup besar. Ada berapa potensi jemaahnya di 2 bulan ini? Katakanlah ini sampai April gitu. Kalau sampai April 2 bulan Maret itu bisa sekitar 200.000. 200.000 potensi yang akan hilang. Kalau ambil harga minimum 20 juta rupiah. Berarti potensi yang hilang ada dari penyelenggara umroh dan haji, potensi pendapatan dalam arti penjualan yang total itu sekitar 2-3 triliun. Oke, kita bahas tapi itu kita nanti. Tidak bicara rugi dan untung dulu nih. Bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita nanti bahas itu lebih lanjut setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia.
Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia dan kami saat ini sudah bergabung di studio M. Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Pak Arfi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Pak Arfi, jadi menyambung apa yang terjadi kemarin yang kemudian larangan sudah disampaikan oleh pihak Arab Saudi. Apa yang saat ini sedang dilakukan Kementerian Agama? Ya, sejak kemarin kami mendapatkan informasi tentang maklumat tersebut, kami terus langsung melakukan beberapa koordinasi, ya, konsolidasi untuk mendapatkan kepastian baik dengan otoritas pemerintah Kerajaan Arab Saudi maupun beberapa pihak di dalam negeri. Dan alhamdulillah kemarin telah diadakan pertemuan tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK, ya. Kemudian tadi pagi secara teknis bahkan secara lebih detail kita berbicara bersama kawan-kawan, kita mengumpulkan para maskapai, semua maskapai penerbangan, terus PPU yang diwakili oleh para pimpinan asosiasi dan beberapa kementerian terkait untuk mencarikan solusi yang terbaik. Dan alhamdulillah tadi pagi bertempat di Kementerian Agama kita sudah ada kesepahaman, ya, semata-mata semuanya ini adalah untuk agar hak-hak jemaah itu terpenuhi. Seluruh pihak sepakat dan ada kesepahaman dari pihak maskapai juga ini memahami bahwa ini kondisi darurat, ya, kondisi kahar, force majeure. Kemudian pihak PPU dan asosiasi juga sangat-sangat akomodatif. Kami mengucapkan terima kasih. Nanti tolong disampaikan kepada seluruh anggotanya, termasuk juga para jemaahnya dengan kondisi tersebut, sehingga kita bisa memahami apa kebijakan dari pemerintah Arab Saudi bahwa sebenarnya ini merupakan semata-mata adalah untuk kepentingan yang lebih luas. Keselamatan dan kesehatan jemaah umroh kita sendiri sesungguhnya. Gitu. Kalau misalnya sekarang maskapai kemudian sudah beres, kemudian tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Joko, hotel kemudian sudah memahami dan semuanya bisa di-reschedule dengan baik. G2G yang kemudian akan pendekatan yang dilakukan kepada pemerintah Arab Saudi sekarang apa? Ya, G2G ini tentu secara diplomasi terus dilakukan, terutama melalui Kementerian Luar Negeri, ya. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan kepada pemerintah Arab Saudi agar Indonesia diberikan pengecualian dari daftar negara dari itu. Daftar negara itu, sehingga kita dalam waktu dekat bisa segera mengirimkan kembali jemaah umroh kita sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Gitu. Kemudian Kemenlu juga Ibu Menlu juga telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Indonesia untuk menyampaikan hal tersebut, termasuk juga masalah visa. Visa yang sudah diterbitkan dan ternyata expire karena kegagalan keberangkatan ini, kami mohon agar ada kebijakan pertimbangan dari pemerintah Arab Saudi supaya tidak reapply, yang sudah expire tadi supaya bisa diperpanjang, kemudian bisa diterbitkan kembali tanpa biaya sedikit pun. Gitu. Sudahkah pemerintah Arab Saudi mengiyakan itu? Sudah disampaikan. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada respon. Tapi sekarang kalau misalnya dilihat yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya dari kondisi ini Pak Arfi adalah masih belum ada kepastian sampai kapan ini akan berlangsung. Betul. Bahkan pemerintah Arab Saudi belum tahu, kemudian dari beberapa surat kabar yang beredar di Arab Saudi sepanjang hari ini bahkan ada prediksi ini bisa mengganggu jalannya ibadah haji. Bagaimana sekarang pemerintah Indonesia mengantisipasi hal-hal itu long term-nya? Gini, ini ya memang ini di luar kehendak kita semuanya. Tetapi perlu juga diketahui bahwa penangguhan sementara ini akan terus dievaluasi hari per hari oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Kami berharap pemerintah Arab Saudi juga bisa menghasilkan satu skema ya dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah dari sisi kesehatan, bagaimana pencegahan agar virus COVID-19 ini tidak menyebar dalam rangka melindungi warga negaranya gitu. Terkait apabila kemungkinan misalnya sampai berjalan sampai beberapa bulan ke depan ya,
Pertama dapat kami sampaikan bahwa ya haji itu akan dilaksanakan operasional haji kurang lebih akhir bulan Juni gitu ya. Jadi masih ada beberapa waktu dan tentu kita berharap dari pemerintah Arab Saudi juga sudah ada langkah-langkah antisipatif ya. Apabila deteksi mungkin atau apa ya. Jadi persiapan perlengkapan itu ya. Ya untuk untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dan ini juga menjadi bahan informasi bagi masyarakat khususnya calon jemaah haji dengan kondisi ini sehingga sudah ada antisipasi dan masyarakat juga sudah memahami yang akan melaksanakan haji bahwa sejak saat ini pemerintah Arab Saudi menerapkan larangan sementara ya untuk seluruh negara sebenarnya, tidak hanya Indonesia. Mengirimkan jemaah umrohnya ke Arab Saudi gitu. Sehingga masyarakat luas sudah mengetahui apabila ini akan sampai beberapa bulan sampai operasional haji nanti, masyarakat sudah mendapatkan pemahaman, sudah mendapatkan edukasi dan sudah tersosialisasi gitu. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah antisipatif terutama dari pemerintah Arab Saudi. Tentu sudah ada juga upaya-upaya antisipatif terhadap hal tersebut. Iya, yang kemudian sekarang juga harus diantisipasi bukan hanya soal jemaahnya, kemudian dari negaranya, tapi Pak Joko misalnya dari teman-teman penyelenggara, ini kan masih belum ada batas waktu sampai kapan. Kemudian ketahanan, resilience tiap-tiap biro itu, biro perjalanan umroh pasti berbeda-beda. Bagaimana dengan teman-teman, apakah mungkin sudah ada yang mengeluh atau berbicara ke asosiasi, bagaimana kami sekarang kemudian bisa survive, katakanlah begitu? Ya, betul. Memang tidak semua penyelenggara ibadah umroh atau PPIU adalah sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Bagi teman-teman yang memang juga sebagai penyelenggara ibadah haji khusus yang saat ini juga mereka melakukan persiapan untuk pemberangkatan haji, mungkin biayanya bisa tercover dengan kegiatan hajinya yang memang sudah harus dilaksanakan. Namun bagi yang hanya punya divisi unit umroh dan belum melakukan kegiatan haji ini agak berat, ya kan? Tapi sudah kemudian ada teman-teman yang mengeluh ke asosiasi? Ya, mereka berasumsi berapa lama mereka akan, tapi kita bilang yang penting bahwa urusin jemaah dulu sebagai pelayan tamu Allah, layanin yang baik, ya itu dulu lah. Ya kita masih fokus bagaimana mencari solusi yang terbaik dan jangan sampai sekali lagi masyarakat atau jemaah calon tamu Allah dirugikan. Oke, tapi permasalahannya sekarang juga kan sekalipun memang sudah ada jaminan, pemerintah kan berupaya menjamin bahwa tidak ada masalah, reschedule beres, kemudian pemerintah sudah amankan visa, diupayakan agar tidak ada tambahan biaya apapun. Tapi bagaimanapun rasa was-was, rasa khawatir tetap ada. Kemudian sudah ada beberapa tadi informasinya yang jemaah yang kemudian meminta refund. Apa yang kemudian akan dilakukan soal ini, Pak Joko? Sebenarnya bagi masyarakat menunaikan ibadah umroh itu kan bukan dalam waktu dekat. Jauh-jauh hari mereka sudah meniatkan untuk berangkat tanah suci. Jadi ketika mereka sudah terdaftar kemudian membatalkan, sangat disayangkan niat yang udah begitu lama. Kemudian mereka batal. Justru inilah tantangan buat para tamu Allah melatih kesabarannya dengan sabar. Tapi kalau toh mau refund bukan yang tidak mungkin, tapi usahakan kalau masih bisa di reschedule kapan nanti bisa berangkat, karena proses refund itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi masalahnya reschedule pun kan masih belum pasti kapan kan, itu yang kemudian menjadi PR selanjutnya. Kita sekarang jeda dulu, setelah jeda kami bahas kembali topik ini tetap di Indonesia. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia. Saya masih bersama Pak Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh Haji Khusus Kementerian Agama. Dan juga ada Pak Joko Asmoro, Ketua Umum Ampuri. Saya ke Pak Arfi sekarang. Pak Arfi, bagaimana kemudian sekarang memastikan keresahan para calon jemaah itu tidak berlarut-larut? Mungkin sekarang ada yang masih merasakan dan merasa aman saja, semua ada jaminan. Tapi kemudian tadi yang sebelum jeda saya sampaikan, belum ada kejelasan ini sampai kapan. Sekalipun kemudian ada informasi yang kemudian sudah dikonfirmasi hoax oleh pemerintah Arab Saudi yang katanya 14 Maret dan lain sebagainya. Nah, tapi mencegah hal-hal seperti itu tidak terjadi. Bagaimana? Apa yang akan dilakukan Kementerian Agama? Memang ini tidak berhenti sampai saat ini. Ya.
besok dan seterusnya kita terus akan melakukan pertemuan-pertemuan teknis untuk merumuskan agar jemaah masyarakat itu tenang, merasa baik-baik saja, tidak ada kondisi-kondisi yang yang mengarah ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Semua upaya yang kita lakukan ini dengan merangkul seluruh pihak yang terkait di dalam ini adalah semata-mata untuk agar masyarakat mendapatkan kejelasan, tersosialisasikan sehingga penundaan dan reschedule ini betul-betul tersampaikan seluruhnya ke masyarakat bahwa insya Allah seluruhnya aman ya. Ketika nanti tiba saatnya pemerintah Arab Saudi mencabut penghentian sementara ini, penjadwalan kembali akan kita bicarakan bersama kembali. Artinya sudah akan berlangsung secara otomatis. Tapi kalau misalnya sekarang dari Ampuri yang kemudian disampaikan kepada teman-teman biro itu, apa yang disampaikan, apa yang baiknya sekarang disampaikan oleh teman-teman biro kepada para jemaahnya mungkin? Sama hal yang disampaikan oleh pemerintah dan ini Kementerian Agama, kita selalu menyampaikan kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia, tolong disampaikan mengenai kondisi ini yang seinformatif mungkin, tidak ada yang ditutupi dan sampaikan bahwa kita berharap semua pasti mereka insya Allah berangkat dengan penjadwalan kembali. Jadi tidak harus melakukan pembatalan seperti tadi gitu. Kecuali mungkin yang jauh hari 3-4 bulan yang akan datang yang memang belum dilakukan proses apapun. Tapi kalau memang sudah ini, insya Allah tidak ada masalah. Karena memang dananya sendiri itu tidak berada lagi, tidak secara penuh berada di teman-teman penyelenggara, sudah berada di tempat-tempat yang... Mungkin hal itu kemudian yang harus disampaikan disampaikan secara lugas. Karena kalau misalnya sekarang kan anggapannya mungkin para peserta anggapannya sederhana saja, enggak saya belum berangkat kok, mungkin begitu, mungkin tidak tahu mekanisme yang terjadi sebetulnya gitu. Tapi sekarang kalau misalnya pun ada reschedule kemudian mekanismenya bagaimana? Apakah kemudian sudah dibahas di internal Ampuri sendiri? Ya, kita kan ada jadwal keberangkatan dari sebelumnya dan yang sampai terakhir pembatalan. Jadi ketika itu dibuka, kita prioritaskan secara berurut dari mulai yang berangkat, yang sudah terdaftar di awal. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Sekarang juga kemudian dari Kementerian Agama mungkin juga bisa menambahkan atau apa yang akan kemudian disampaikan kepada para jemaah. Karena bagaimanapun ketika nanti pintu visa kemudian sudah dibuka kembali, tadi sudah disampaikan Pak Arfi, ada kemungkinan ada pemeriksaan ketat yang akan dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada mungkin tidak hanya deteksi suhu, tapi kemudian swab dan lain sebagainya. Bagaimana itu kemudian nanti akan diformulasikan oleh pemerintah, pesan-pesan itu disampaikan kepada para calon jemaah? Ya kami berharap jemaah tetap tenang ya, tetap sabar, dan kami terus melakukan koordinasi upaya-upaya pelindungan terhadap hak-hak jemaah, dan semuanya ini tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Arab Saudi dan juga pemerintah Indonesia. Jadi apapun yang akan kami lakukan, ya kami berharap masyarakat calon jemaah umroh mempercayakan kepada kami. Kami melakukan berusaha untuk semaksimal mungkin bersama-sama seluruh pihak yang terkait dalam seluruh proses penyelenggaraan umroh ini. Apalagi kami yakin kawan-kawan asosiasi dan penyelenggara itu mempunyai hubungan yang sangat baik, misalnya dengan pihak akomodasi atau hotel di Arab Saudi untuk mengamankan ini semuanya agar tidak hangus ya. Termasuk juga komponen terbesar untuk penerbangan ya. Itu alhamdulillah seluruh maskapai atas naungan Kementerian Perhubungan juga tadi sudah ada kesepakatan bersama bahwa penundaan dan reschedule tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada penambahan biaya sama sekali, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, terima kasih Pak Arfi Hatim sudah hadir malam hari ini. Dan juga Pak Joko, terima kasih sudah hadir. Semoga ini semua segera berlalu. Harapannya begitu, semoga semua segera berlalu. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Setelah jeda, kami hadirkan informasi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pesawat maskapai Garuda yang dicat ulang dengan logo Garuda Pancasila bukan pesawat baru. CNN Indonesia Prime News segera kembali.